Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan biar kita boleh hidup dengan tema menerima janji Allah, itu sungguh ada dalam kehidupan kita dan itu menjadi nyata. Hari ini kita akan baca sama-sama dari Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ya, dengan perikop hidup oleh roh. Yuk saya undang tuh semuanya boleh bangkit berdiri. Kita hargai hadiratnya. Kita mau masuk di dalam naungan Tuhan. Demikian juga di saat kalau kita itu hadir dengan menyiapkan hati kita yang terbaik, di sanalah hati kita siap untuk menerima firman dan kita boleh bertumbuh dan berbuah, ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Firman Tuhan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, dan tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mereka memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan karena daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita akan kita adalah anak-anak Allah. Kita baca bersama ya yang 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita barusan membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang seringkali juga ditanyakan kepada saya, dikarenakan banyak orang yang berkata, aduh kok baca yang ini kok rasanya bulat banget ya. Itu kok sulit banget gitu loh dibacanya. Ya, ini perkataan di Roma 8 ini yang ditulis oleh Paulus, karena Paulus adalah orang yang begitu detail. Jadi kita itu merasakan rasanya, ya ampun, ditulis sedemikian rupa sampai kita membacanya, kalau kita nggak benar-benar jaga diri kita pun juga terpleset. Banyak anak Tuhan yang membaca di ayat yang pertama, ternyata ayat pertama ini begitu menyenangkan hatinya, maka dia tidak mau membaca selanjutnya. Kita melihat yang di sini, ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Pernah satu kali saya menemui anak Tuhan yang dia mengutip satu ayat ini dan dia sangat bersuka cita karena dia merasa aku boleh mau lakukan apapun, sekalipun pukul temanku yang ada di sekolah, aku mau berbuat seenakku. Katanya dia, yang paling penting aku di dalam Tuhan Yesus, maka aku tidak dihukum, enak aja. Ya, kita hidup kita tahu bahwa firman Tuhan itu bertalian antara satu dengan yang lainnya. Jangan hanya kita kutip mana yang kita senang. Jangan yang diberlakukan apa yang boleh menyenangkan suara hati kita. Karena rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kita mengetahui sekarang kita ini ada di akhir zaman. Kalau di dalam akhir zaman ini, tipu muslihat iblis itu semakin hari semakin luar biasa. Kombinasinya itu bisa bermutasi. Padahal kalau kita bicara, kita tahu firman Tuhan. Dari zamannya Adam dan Hawa, itu yang namanya dosa. Sampai yang sekarang, itu pun juga namanya dosa. Dan dosanya sama saja. Hanya permasalahannya kalau mutasi, nah kita ini bisa bikin geliengan. Ya, satu kali waktu saya itu di saat hidup ya kita semua hidup. Maksud saya adalah di tahun 70-an, tahun 80-an. Ada satu kiasan yang mana mereka itu seneng banget untuk disebut. Karena semua orang menuju yaitu tahun-tahun di mana mereka minta hidupnya adalah hidup di dalam kemakmuran. Maka yang dicetuskan pada waktu itu mereka bikin suatu slogan. Yang mau mereka disebutnya begini. Kalau masih muda maunya foya-foya. Tapi nanti kalau sudah tua maunya kaya raya. Tapi kalau mati mintanya masuk surga. Ya ini ya. Kalau kita baca firman, kita kutip hanya diri kita aja. Maka disinilah semaunya sendiri mulai terjadi ya. Makanya kita tahu mulai dari zaman Adam. Sebetulnya dosa itu sudah ada di sana. Sudah menipu. Ya. Dan kita pun tahu ini pun juga mau menenggelamkan setiap anak Tuhan. Mau menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, maka dari itu kita perlu untuk belajar. Kita perlu untuk mengetahui. Dan kalau yang sekarang, tanyanya udah bukan seperti ini. Kalau yang zaman dulu mereka itu lebih banyak bilang, kenapa aku dilahirkan? Zaman itu masih zamannya anak-anak yang rebel. Yang menentang orang tuanya. Kenapa aku dilahirkan? Aku gak minta loh. Ya, ini papa mama ini yang melahirkan aku. Bukan aku yang minta. Jadi dia bilang, kalau aku dilahirkan aku mintanya, wah keluar syaratnya. Bahkan kalau bisa mereka mau berbicara dengan Tuhan. Tuhan, sebelum aku dilahirkan, sekiranya engkau telah persiapkan orang tua yang betul kaya loh ya. Sehingga hidupku masa muda, aku mau foya-foya. Itu. Tapi kalau aku udah menjadi dewasa, lagi tua, itu ya, protek semuanya. Tutup bungkus dalam nama Yesus, tidak ada kebangkrutan, maka aku tetap kaya raya. Itu. Sehingga pada waktu aku meninggal, aku ini nanti masuk surga. Ya Tuhan ya. Jadi jangan bawa aku hidup yang aku sengsara. Aku gak mau Tuhan. Itu ya. Makanya ada zamannya, di zaman-zaman itu anak-anak menentang orang tua. Zaman orang tua selalu kalau pernah dengar ya, anak dengan orang tua, kalau anaknya ini dikasih wejangan sama orang tua, dia bilangnya, bukan aku yang minta untuk dilahirkan. Siapa yang lahirkan? Ya kan mama sama papa. Itu minta sama Tuhan, akhirnya keluar ini. Dan ini adalah korban. Pernah tahu nggak? Ada anak yang bilang, aku ini korban antara papa dan mama gitu. Kenapa aku sampai dilahirkan? Dia tidak melihat berkatnya. Dia udah lupa kalau dia dilahirkan, bahwa sebenarnya kalau dia menangkap firman Tuhan, dia adalah anak ilahi. Sementara kalau dia tidak mengerti, dia akan melihatnya, aku ini ya adalah orang yang paling apes. Papa dan mama itu bikin hidupku kacau. Nek gak soge jok lahirno aku. Pernah dengar ya? Ya. Inilah kalau zaman-zaman sekarang ini, itulah yang muncul. Itu bisa membuat diri kita itu terkadang sampai minta ampun ya mendidik anak muda sekarang. Tapi saya percaya yang terakhir ini nggak begitu arahnya seperti ini lagi. Karena kenapa? Tuntutan manusia juga ikut mutasi. Bukan cuma COVID. Dosa pun juga bermutasi.
Dulu kalau COVID kita bicaranya mulai dari Delta, sekarang udah Omikron. Nah kalau sekarang dosa pun juga begitu. Yang dulunya menantang orang tua, kalau sekarang orang tua macam-macam, udah minggir aja dia, keplas, hilang, gak dikabari orang tuanya. Orang tuanya pada bingung, langsung cari kiri kanan, bertanya, kok tolong kok, ini anakku gak pulang. Ya terus mau gimana? Nanti jam 9 mau tak telepon polisi. Ya itu ada. Ya mulai muncul. Itu. Inilah yang terjadi. Tapi sekarang tantangan yang baru, ya tadi ditantang dengan dimensi yang berbeda. Yang terakhir ini langsung tanyanya, anak muda langsung tanya gini. Halo pastor, ya tanyanya suaranya lembut. Tapi pertanyaannya gak enak no. Itu, dia tanyanya begini. Inilah yang ditanya begini ya. Ini cerdik tapi gak tulus. Karena dia mau tanya gini. Pastor, tolong tunjukin. Aku ini kepingin berbuat dosa sedosa-dosanya, tetapi tetap selamat. Aku mintanya tetap ada di surga. Jadi kita bisa melihatnya, dia itu mau bermain di area tetap selamat, tidak masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita ini membawa kaki kita, tadi apa namanya? Kaki menggantung. Tadi saya itu pakai bahasa saya sendiri ya. Kalau bahasa saya kakinya kawil-kawil, tapi saya tadi itu udah dikoreksi. Ah ini kakinya menggantung. Jadi kita tahu kalau saya agak ke kanan, saya akan turun, itu neraka. Tapi dia mintanya adalah tetap ada di sini, bisa sedosa-dosanya tapi tetap selamat gitu loh maksudnya. Nangkep ya? Pertanyaan anak muda sekarang itu semakin tajam dan semakin ada triknya gitu loh. Ya. Entah apakah ini sekarang ini kalau kita bicaranya zaman metaverse kali. Ya, terkadang kena macam gini, aduh pertanyaannya menceknos gitu ya. Asli bener. Tapi kita mesti mengetahui, ya dosanya tetap sama, tapi dosa mutasi. Mengikuti dengan zaman dan berkreasi ke yang lainnya. Ini berbahaya. Sekarang orang berbuat dosa udah gak merasa berbuat dosa lagi. Satu kali waktu saya pergi ke supermarket, ada maling di sana. Memang asli mencuri. Ditangkep nih sama satpam yang ada. Nah bisanya ini malingnya bilang, aduh Pak Satpam, jangan tangkap saya. Kalau Bapak tangkap saya, Bapak ini membuntu rezeki saya. Ini rezeki maling dibuntu sama satpam. Satpamnya kaget. Jadi satpam, jadi polisi itu ternyata fungsinya adalah menyumbat menyumbat berkat dari maling. Itu masih ngancam lagi. Kalau Bapak tangkap saya, Bapak mau menghidupi istri saya dan anak saya. Waduh, ini dia. Ya, ini profesi dari mana? Dan pengertian dari mana? Saya melihat, waduh, ini udah salah kaprah sekarang, ya. Dimensinya sekarang mempermainkan apapun yang bisa untuk sesuai dengan suara hati. Nah, inilah yang terjadi. Sekarang muncul tantangan demi tantangan, padahal dari dulu Tuhan itu menyerahkan anaknya mati di atas kayu salib itu untuk mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Tuhan menyatakan akan kasihnya. Tapi cara manusia melihat, selalu melihat untung ruginya. Kapan sih sebenarnya kalau Tuhan itu berkata, lu terima aja keselamatan dariku, sehingga hidupmu untung. Kapan Tuhan itu menyatakan macam seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah membawa untung rugi. Tetapi kalau untuk manusia selalu memperhitungkan hal tersebut. Untuk kenikmatan, untuk suara hati terpenuhi. Nah inilah kecenderungan manusia. Dan kita mengetahui bahwa disebutkan di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang dimaksud dengan memerdekakan di sini adalah apabila kita ini bersekutu dengan Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita,
maka apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan buahnya. Buah ini yang kita sebut buah-buah roh. Di Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum apapun di dalam dunia ini yang menentang kasih Tuhan. Kita mengetahui memang ada hukum Taurat. Kita tahu akan hal itu. Tetapi kita juga harus tahu Tuhan itu rindu untuk memerdekakan kita. Apabila kita tinggal di dalam rohnya, maka hukum dosa dan hukum maut tidak berlaku atas kita. Dikarenakan hukum maut dan dosa tidak bisa ngapain kita. Itu ceritanya. Bukan kita sudah tidak ada, oh habis itu berarti tidak ada Taurat ya, aku merdeka ya. Yang dimaksud merdeka tanpa Taurat sehingga kita mau kembali semau kita. Salah. Dan dimaksud merdeka adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saat tinggal dalam hadirat Tuhan, maka apapun yang kita lakukannya, kita minta untuk Tuhan terus basuh dan kita tinggal dalam hadiratnya. Sehingga kehidupannya mengalir dalam hidup kita yang menjagai. Dan segala hal hukum dosa, hukum maut menjadi tidak berfungsi, tidak berlaku. Istilahnya gak bisa ngapa-ngapain kita. Itu ceritanya. Ya, sama seperti kalau hidup, kalau pulang dari sini kita kan seringkali kelihatan nih di persimpangan selalu ada traffic light kan? Ya, kita bisa kelihatan ngapain ada traffic light ya. Zaman saya pada waktu saya muda, jalan Surabaya ini nggak terlalu banyak traffic lightnya. Itu, zaman saya waktu itu pun saya masih bisa menemui dokar saudara di Surabaya. Sekarang sudah nggak ketemu. Ya. Waktu itu nggak ada macam-macam traffic light macam seperti punya kita, nggak ada. Tapi ini saudara, apa fungsinya traffic light? Perlukah kita ada? Mengapa ada aturan? Kenapa ada hukum Taurat dalam hidup kita? Dikarenakan supaya hidup kita ini menjadi tertib, sama seperti traffic light tersebut. Ini saudara, supaya hidup kita itu tertib. Andai tidak ada, pasti akan kacau. Semua orang akan saring berlalu lalang, gak diketahui lagi salahnya siapa. Ya, hukum Taurat itu untuk menyatakan perbuatan apa yang menyenangkan Tuhan, perbuatan mana yang melukai hati Tuhan. Itulah Taurat. Supaya kita mengetahuinya, bukan kita pandang untuk menjaga kita, terus rasanya kita ini kayak bertentangan dengan hukum Taurat. Harusnya kita tinggal di dalam roh Tuhan sehingga hukum Taurat tidak bisa ngapa-ngapain kita. Itu maksudnya. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara lagi nyetir di persimpangan perempatan gitu ya. Nah, di sana kira-kiranya kalau nanti ini lampunya dari menjadi kuning dan menjadi merah, apa sikap Bapak? Apa sikap Ibu? Hajar terus atau berhenti? Saya pernah diberi satu kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di Kanada. Di dalam 13 tahun saya ada di sana, saya melihat, iya orang luar negeri itu luar biasa ya. Sekalipun pukul 12 malam, saudara, kalau itu lampunya udah merah, mereka tetap berhenti. Saya berhenti di belakang mereka dan saya lihat, aduh kiri kanannya, muka belakang, semua tidak ada kendaraan kecuali kendaraan kami berdua. Kendaraan yang di depan berhenti, maka saya berhenti di belakangnya. Mereka tetap tertib tuh sekalipun pukul 12 malam. Tapi saya ini memang kelahiran Indonesia. Di waktu saya ini masih sekolah, waktu SMA, itu zamannya anak-anak itu kan masih mau tanding maconya ya. Teman saya memang diberkati oleh orang tuanya, tapi menurut saya memang berkat yang mendahului waktunya. Gak segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Tapi buat saya saat itu gak mengerti. Namanya diajak untuk masuk ke dalam mobilnya, yang mobilnya diganti, dibikin macam-macam gitu ya, dibikin racing gitu.
Ya saya tahu memang waktu itu, di zaman itu mobil ini termasuk mobil yang cukup kencang saudara. Kalau dibanding dengan yang sekarang-sekarang ya kalah lah. Ya sekarang kemajuan teknologinya udah di sana. Satu kali waktu saya lagi diajak sama dia. Sama dia dikebut beneran. Nah waktu dikebut lagi jalan lampu kuning saudara. Iya kuning. Enggak direm saudara. Tambah ngegas. Ya tambah digas merah bablas. Begitu bablas disumprit sama polisi, prit, langsung minggir. Saya cuma ngomong, matenggon. Kita kena ini ya, kita kena ini gitu. Minggir kita, seret, minggir. Pak polisinya datang dan kita buka kacanya. Nah, sampai di sana waktu kita buka, Pak polisi kan kalau tanya begini, SIM, STN, sudah tahu kesalahannya? Kan selalu tanya seperti itu. Ya. Kadang-kadang saya juga bingung, kita yang dikasih tebak-tebakan sama mereka. Apakah kita ini tahu kesalahan kita? Nah saya karena sudah tahu ini lampu kuning, udah jadi lampu merah masih ditabrak. Habis gitu polisinya langsung nyumprit kita. Saya ngomong, oh tahu Pak kesalahannya, yaitu melanggar lampu lalu lintas yang ada di belakang. Saya tahu, tetapi yang saya tidak tahu, Bapak ini munculnya dari mana? Sering kita bingung kan ya? Tetapi saya bilang begini, kan sering kali di dalam kehidupan kita itu, kita gak mau melihat kesalahan kita, gak koreksi tapi malah mau melihat orang lain. Itulah manusia. Kita selalu mencari apa yang ada di sana. Salahnya apa ya? Kalau bisa hindari, jangan tunjuki kesalahan kita. Kita masih mau menunjukkan ke orang lain. Dan kita berjalan dengan tanpa teladan. Terkadang kita tidak menyadarinya. Padahal Tuhan itu meminta untuk kita itu tinggal dalam hadirat-Nya. Tinggal senantiasa bersama dengan Dia. Maka hidup kita ini merdeka. Yang dimaksud merdeka sekali lagi bukan sesuka kita. Ya, bahasa kerennya jok karpe dewe. Itu saudara. Ya, jadi kita mengikuti cara Tuhan. Kalau kita mau ikuti cara Tuhan, maka segala yang indah itu sungguh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kalau kita ini bawa hidup kita itu sepadan dengan Dia, maka Dia akan bekerja lebih dan lebih lagi. Di dalam segala hal terkadang Tuhan itu memang membawa kita masuk ke dalam lembah. Tetapi di saat kita ada di dalam lembah, apakah kita itu tetap mengandalkan Tuhan? Tuhan, aku percaya Tuhan. Jangan keluhi terus urusan daripada lembahnya. Tapi kita harus sadar bahwa di dalam lembah pun Tuhan ada. Dan Dia pun juga membawa hidup kita akan dibawa menjadi disempurnakan selalu. Serupa dengan Dia. Kerinduan Tuhan adalah membawa hidup kita ini sepadanan dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan. Maka kalau kita sudah masuk di dalam lembah, jangan hanya fokus lembahnya aja. Hanya mendoakan daripada permasalahan kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mengakui Engkau Allah yang berdaulat ada di dalam kehidupanku. Sekarang inilah aku apa adanya. Biarlah Engkau tetap juga berdaulat. Aku percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Kalau kita lakukan akan hal itu, hidup kita berkemenangan. Kita tahu sekalipun kita mengalami banyak hal, banyak tantangan. Tetapi kalau kita itu mengandalkan Tuhan, maka ada rasa tenang dalam hidup kita. Ada satu rasa jaminan di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga datang ke tempat ini mencari rasa tenang. Tetapi jangan pulang dari tempat ini tanpa membawa pulang rasa jaminannya. Jangan pulang dari tempat ini, ya kembali lagi dengan permasalahanku. Waktu datang ke tempat ini kita naikkan pujian. Kita merasakan semua beban sudah terangkatkan. Senang banget. Tapi setelah usai pulang dari tempat ini, hanya menganggapnya, ya back to normal. Jangan saudara. Jangan. Jangan terus-menerus hanya memikirkan semua pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Seolah kita sendirian menghadapinya. Tetapi ada Tuhan, libatkan Dia. Bawa dalam doa dan Tuhan akan bekerja lebih dan lebih. Di dalam Dia, semua akan keluar yaitu jawaban, karena Dialah jawaban. Satu kali waktu saya ini terutus juga untuk pergi ke keluar pulau saudara. Di sana satu kota di mana saya itu diminta untuk 3 kali ibadah.
isi 3 kali ibadah. Oke. Nah, di saat saya itu belum tiba, tapi saya sudah diberitahu, Pak Liang, untuk besok, tibanya Sabtu, tapi saya diberitahu, untuk besok sebelum ibadah ada seorang ibu yang meminta 2 menit aja ketemu sama Pak Liang. Kepingin untuk bicara. Oke, gak apa-apa. Jadi pukul 6 pagi, 6 lebih itu ya, sebelum pukul 7, ibu ini datang. Dan dia datang dengan derayan air mata. Dia berkata kepada saya, Pak Liang, saya minta untuk tolong doakan anak saya. Oh ya Bu, lah ini kan gak kenal. Dia hanya menyampaikan aja, aduh anak saya minta ampun. Kalau dia omongi selalu bantah. Dan dia itu ngerti semua firman, tetapi gak pernah menjalankannya. Dan dia mau berjalan dengan semaunya. Dan kami menjadi orang tua udah habis akal. Jadi ini anaknya macam-macam, kalau ada di rumah selalu menentang orang tua, kalau di luar ya ribut, kadangkala ikut dengan teman-teman yang enggak pas gitu di dalam pergaulan kesehariannya. Si ibu itu minta tolong, nanti anak saya ini datang di ibadah yang ketiga Pak Liang, tolong ya bantu doa. Nah, yang saya bisa lakukan adalah doa waktu itu bersama dengan ibu ini. Waktu setelah doa dengan ibu ini, ibadah 1 terlewatkan, ibadah 2 juga terlewatkan, ibadah ketiga ya sama seperti ini. Kalau saya dititipi 1 orang, paling doakan, nyari itu yang mana? Yang mana? Gak ketemu, saya gak tahu. Saya gak mungkin berdiri di atas terus, ada si A di sini, anaknya ini. Oh ini pengumuman, orang malah bisa ngacir tuh orangnya. Ya kan? Ya saya biarkan aja, tetap aja, dan saya bawa dalam doa. Dan setelah semuanya usai, keesok harinya saya juga pulang ke Surabaya. Ternyata sampai di Surabaya, si ibu itu menghubungi saya. Saya di WA, sekalipun saya mengetahui si ibu itu tidak mampu atau lancar me-WA. Sangat pendek. Pak Liang, terima kasih sudah mendoakan anak saya. Udah, enggak panjang lebar. Terus dari situ saya balas ya sekiranya Tuhan membawa damai sejahtera di dalam keluarga ibu dan Tuhan akan mengubahkannya. Beberapa jam setelah itu ternyata anaknya telepon saya. Itu, halo ini Pak Liang. Oh iya, Pak Liang ini yang dititipi mama untuk mendoakan saya. Ya langsung ngeklik saya. Oh ini ya orangnya ya ternyata. Itu. Terus dia tanya, saya mengalami ada sesuatu yang terjadi dalam ibadah kemarin. Oh ya, ibadah yang keberapa? Ibadah yang ketiga. Saya baru ingat. Saya tanya sama mamanya, kenapa kok anak ini ibadah ketiga sementara mamanya ibadah 1? Jawaban mamanya cuma enteng bilang begini, ya anak zaman sekarang susah bangun pagi. Itu ya, saya mengerti, udah nggak perlu untuk diperpanjang lagi ya. Tapi itulah di mana keesokan harinya si anak telepon dan tanya kepada saya, Pak Liang, saya ini jadi Kristen itu udah lama dari dulu. Cuma kemarin itu loh, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya cuma pengen tanya, gimana sih caranya Tuhan itu bekerja? Gimana caranya? Loh, emang ada apa? Saya tanya baik-baik kepada anak ini. Terus anak ini mulai mengutarakan. Dia bilang, iya kemarin itu ada satu lagu yang dinaikkan sama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah dia bilang, waktu aku naikkan pujian itu, aku merasa seperti berdegup ini jantungku. Aku gak merasa nyaman. Maka aku tutup mata. Dan dia naikkan, dilanjut lagi pujiannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Semakin tertekan hatinya, semakin gak enak katanya. Loh, diingatkan lagi untuk berdamai dengan mamanya. Dia bilang, wah gak mau, mamaku kalau diomongin gak kena diatur. Namanya anak mau ngatur orang tua ini. Ya, kalau zaman now terkadang itu bisa terjadi, saudara. Ya,
Setelah itu dia naikkan pujian dengan mengikuti semua pimpinan daripada WL-nya. Dan dia angkat tangannya, semakin memejamkan matanya, dan dia berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Semakin tertusuk hatinya. Dia berkata, rasanya hidupku ini kok enggak cocok ya. Tapi tetap dibantah. Dia bilang, bukanlah, enggak lah. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tambah enggak cocok dalam hatinya. Oke, semakin gak nyaman dalam hidupnya. Terus dia bilang, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Begitu ngomong seperti itu, dia merasa kepalanya dijendul orang. Dan ada suara di dalam hatinya ngomong, pencitraan lu, gitu loh. Dia gak nyaman dengan hal itu. Itu yang dipertanyakan. Sungguhan tak Tuhan itu bisa lakukan itu. Karena kejadian itu, dia noleh ke kiri maupun ke kanan. Dia cari siapa yang jendul kepalanya. Gitu loh. Ya, karena toh kalau di dalam suatu ibadah kita kadang-kadang gak mengetahui. Kita angkat tangan, tutup mata. Semua gaya kita yang kita naikkan. Percaya, semuanya pasti kelihatan rohani. Itu maksudnya. Ya, tetapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan yang tahu. Apabila anak ini tidak berperkara dengan baik kepada orang tuanya. Tapi lucunya memang luar biasa ya. Saya pikir-pikir Roh Kudus sangat keren ya. Dijendul dia bilang langsung lu pencitraan gitu. Kok bisa gitu ya. Semoga kalau kita sendiri hadir di depan Tuhan, mungkin Tuhan juga bisa mengingatkan kita ya. Kalau ada yang kejendul di sini nanti pada waktu kalau para pemimpin pujian menaikkan, jangan sakit hati saudara ya. Memang kita harus bertobat, itu maksudnya. Bukankah itu adalah panggilan kita? Ya, kita bawa yang terbaik dalam hidup ini. Karena Tuhan itu rindu sekali untuk hidup kita ini diperbaiki. Hidup kita senantiasa disepadankan dengan Dia. Nah, inilah yang Tuhan mau bawa hidup ini. Dia rindu sekali untuk memberkati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita tanpa satu solusi karena Dia adalah jawaban. Asal kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Setiap bagian di dalam kehidupan kita, Dia ada di sana. Sering kita ini dikarenakan kurang mengandalkan Tuhan. Nah, zaman sekarang ini, kita ini sungguh-sungguh bisa merasakan kehilangan satu atmosfer, yaitu atmosfernya wifi. Siapa yang gak punya HP sih? Semua punya ini. Gak usah ribut-ribut mengakuinya ya. Tapi kita bisa merasakan. Anak saya yang di rumah aja, ceritanya wifi terputus itu bukan putus panjang itu. Barusan lagi koneksinya off. Lari dari kamarnya masuk pergi kamar saya. Papa, wifi-nya putus, gak ada. Udah langsung komplain. Bisa bayangin kalau kita itu wifi-nya off 2 hari. Kira-kira kalau kita off 2 hari itu apa rasanya? Tapi permasalahannya kita memiliki yang ceritanya wifi asli, yaitu doa. Signalnya tembus sampai ke surga. Kita yang gak kerasa kehilangan kok. Ya kan, gak doa rasanya ya gak apa-apa. Anteng aja ya gak ada yang cari, gak ada yang tanya gitu. Tapi kalau wifi yang ada di sekitar rumah kita, itu kita bisa merasa benar-benar kehilangan. Kita perlu untuk tahu kembali. Rencana daripada Tuhan itu membawa hati kita melekat dengan Dia. Kalau kita bawa hidup ini senantiasa bermitra dengan Tuhan, maka yang terindah akan terjadi. Kalau di ayat yang ke-6 dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menguji, setelah mendengarkan firman ini, aku ini sudah tinggal di dalam roh atau tidak? Mudahnya dalam melihat begini, apakah di rumah tangga Bapak Ibu Saudara ada damai sejahtera? Bukankah firman mengatakan ini? Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah tidak adanya pertengkaran dan lain-lainnya. Keakuan dan kedagingan kita harus kita letakkan dan kita salibkan. Kita mengetahui Tuhan itu akan memerdekakan kita. Tetapi apabila di dalam kehidupan kita ini kekurangan hikmat Tuhan. Saudara, bukankah firman telah dikatakan, bagi siapa yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan hikmat. Saya barusan ini menangani satu keluarga
keluarga ini memiliki papa yang usianya 85 plus. Ya, sementara anaknya juga nggak kalah saudara, usianya 60 plus. Ya, jadi ternyata mereka berdua udah lebih tua daripada saya gitu. Satu kali waktu mereka ini ternyata terjadi suatu keributan di dalam rumah. Dan yang papa ya telepon, yang anak ya telepon, dan saya dengarkan dua-duanya lumayan saudara ya. Yang satu kiri, yang satu kanan gitu lah ya. Ini ngomong gitu, ini udah stereo. Jangan lebih dari 2. Ini nanti surround sound saudara. Ya, home theater nanti jadinya. Pusing tambah pusing lagi itu. Ya, tapi dari sini saya mulai mendengarkan kenapa cara pandang anak dan cara pandang orang tua ternyata berbeda. Buat orang tua dia itu melihatnya, belum tanya apa-apa dia bilang, Pak Liang, anak saya yang satu ini kurang ajar pol. Ini luar biasa. Dia lupa kalau dulu itu dia ini mulai dari ganti pampernya sampai sekolahnya saya yang membesarkan. Dan sekarang ternyata setelah dewasa menjadi orang yang sangat jago untuk melawan orang tua. Itu yang disampaikan. Lah, ini dari sisi yang kanan. Sementara sisi yang sebelah kiri saya tanya, itu emang ada masalah apa? Ada ribut apa? Gini loh Pak, minta ampun ini orang tua saya ini. Ya saya sadar kalau sudah usianya lebih daripada 85 terkadang udah lupa untuk merawat diri seperti semestinya. Ya sekarang yang terjadi itu begini. Kalau seringkali masuk ke dalam toilet itu lupa ngeflush. Kalau lupa ngeflush, aroma semerbaknya ada di mana-mana. Jadi menyebar semuanya. Nah, si anak merasa keberatan akan hal ini. Ya. Nah, tapi dilala dikarenakan anaknya ini, dia ini tidak berkata dengan hikmat. Dia langsung tembak aja orang tuanya. Pak, besok mau tak bongkar ini toiletnya. Mau tak pasang exhaust fan. Oh ya, gara-gara apa sih? Bau. Makanya itu tadinya itu marahnya macam seperti itu. Hanya gara-gara kata bau. Ribut sudah di dalam rumah tangga. Saya sampai ya ampun Tuhan. Kadang yang macam seperti ini mungkin perlu untuk kita ini coba tuh menahan diri ya. Itu. Akhirnya saya ngomong sama si anak. Saya bilang, udah jangan rapi, masa urusan begini ribut terus, kelihatan sama gak enak. Kalau papanya keluar, anaknya masuk kamar. Kalau anaknya keluar, papanya udah gak berani keluar kamar. Kecuali ya masuk lagi ke dalam toilet dan semerbak kembali, katanya begitu. Tapi saya ngomong kepada si anak, coba dong. Ya, kita kalau kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Dan saya berkata, coba sih, nanti kalau suasana lagi tenang, upayakan membangun kembali hubungan anak dan orang tua. Hormati orang tua. Ya. Dan coba katakan baik-baik. Mungkin usulkan kepada papa. Kalau berkata, Pak, ini mau kita bongkar toiletnya sedikit untuk pasang exhaust fan. Gini Pak, karena toilet kita ini lembab. Supaya tidak jamuran. Dan supaya kita semuanya sehat walafiat. Dan dilakukan dengan hal tersebut. Ya, luar biasanya terjadi kedamaian saudara. Waktu menyampaikan kepada bapaknya, Pak, kita akan bongkar ini supaya toilet kita kering Pak, tidak lembab dan tidak ada jamurnya. Papanya langsung manggut-manggut, oh iya ya, ya sudah boleh dibongkar. Nah ini saudara. Terkadang ya antara bau dengan lembab itu memang tipis. Tipis banget. Tapi terkadang kalau kita menggunakan kata yang lain dengan hikmat, damai sejahtera muncul di dalam keluarga.
Coba kalau kita itu, bukan kita berkata begini, aku ngomong apa adanya loh. Itu waktu anaknya pertama ngomong, loh pastor, bukankah kalau kita ini tidak boleh berbohong? Iya, saya tahu tidak berbohong. Tetapi bukankah kita bisa mencarikan alasan yang lain? Bukankah kita bisa mencarikan sesuatu yang tidak menyinggung? Bolehkah kalau kita itu kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Dan hidup damai sejahtera. Saat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita ini berkata, iya ada roh Tuhan di dalam kita. Tentunya kita mengetahui buah roh itu pun juga akan menjadi nyata. Ya kan? Jadi kalau kita sendiri mau marah, bukankah di sana juga dikatakan ada penguasaan diri. Rem dulu. Jangan segala sesuatu kita berkata, menggunakan firman juga, kan jujur nih ya katanya gitu ya. Ya jangan begitu saudara. Tapi kita lihat baik-baik, apakah itu mendatangkan kebaikan? Ya, saya nggak berkata di sini ini kita berkata, oh ya gak apa-apa ya, kita boleh berbohong demi kebaikan. Saya percaya hikmat akan menuntun kita kok. Menuntun kita dengan hal yang indah, yang baik. Bukan untuk berbohong, jangan dibohongi semuanya. Jangan. Ya, tapi kita belajar, kita minta hikmat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah kalau kita minta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberi yang terindah di dalam hidup ini. Dan Dia akan ubahkan. Bukankah Tuhan juga sendiri menyatakan kepada kita semuanya? Dia berjanji dan memberi yang terindah itu seperti apa yang ada di dalam ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Inilah. Bila kita merasa kita kekurangan, gak ngerti cara ngomong, nanti minta. Biar nanti Roh Kudus yang memimpin pembicaraan kita. Dan Dia akan mengarahkan. Dan di dalam arah yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik dan terindah. Bawa kedamaian di dalam keluarga. Maka segala sesuatunya, berkat lainnya akan menyusul. Dan membuat kita ini menjadi lebih tenang hidupnya. Dan kita melaksanakan segala sesuatu yang ada dan yang terbaik. Ya, ini yang perlu untuk kita lakukan. Tuhan menjanjikan yang terindah dalam hidup ini. Kerinduan Dia adalah memberkati kita, menyertai kita. Dan tidak pernah kita ditinggalkannya. Tujuan Tuhan adalah memberkati setiap daripada kita, melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Tapi hanya satu kuncinya, apakah kita ini udah mempersiapkan diri untuk diberkati lebih. Kalau kita berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Maka Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya yang terindah itu menjadi nyata dalam hidup kita tanpa tertahan-tahan lagi. Katakan amin. Inilah kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kita mau dipulihkan. Kita mengetahui dalam hidup kita ini, kita mau disempurnakan selalu. Tuhan mau membawa hidup kita ini menjadi orang-orang pilihan yang dapat bermitra dengan Dia. Dan kita pun melakukan segala rencana Tuhan. Bukan berarti segala sesuatunya mudah. Bukan berarti kita tidak memiliki tantangan. Ada saudara, ada tantangan. Tapi di sini dikatakan kita ini akan menerima janjinya dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di sini juga dikatakan yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya senantiasa bersama dengan Tuhan. Bukan berarti di dalam hidup tidak ada godaan, tidak ada hal tantangan dalam hidup. Ada saudara. Tantangan dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini bukan terjadi hanya terhadap saudara aja. Saya pun juga mengalaminya. Sama saudara. Kita semua sama. Tetapi maukah untuk kita bermitra dengan Tuhan? Dan di dalam penderitaan yang dikatakan di sini, menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya senantiasa bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ada kalau keinginan kita, ya, kita pasti memiliki satu bagian dalam hidup ini mengalami tantangan. Sama saudara, saya pun juga mengalami tantangan. Saya mengetahui kalau saya ini akan khotbah 5 kali hari ini. Dan ini adalah khotbah yang terakhir. Yeay. Saya capek saudara 5 kali. Ya, saya sadar kok dari tadi. Tapi saya gak kepingin untuk mengeluh.
apa yang saya ucapkan, keinginan otak dengan yang keluar dari mulut sudah salah. Kalau benar-benar mau diteliti, iya, saya tahu itu. Nah, sementara saya pun juga harus mempersiapkan diri kita. Nah, tantangan bukan hanya untuk 5 kali khotbah ini berarti kemarin saya harus lebih banyak istirahat. Permasalahan tantangan juga apa yang saya sukai. Lagi zaman mau khotbah kok yang muncul di hadapan saya. Itu loh. Ya, ini saya mau kesaksian. Tapi apa item yang saya sebutin, jangan dimasukkan hati atau berkata, oh Pak Liang suka itu ya. Nanti kita belikan aja, jangan ya. Promise ya semuanya. Oke, karena poinnya bukan itu. Tapi saya mau berkata begini, siapa bilang kalau kita itu sudah menjadi anak Tuhan tidak punya tantangan? Kita punya. Saya mengetahui dalam hidup saya ini, saya punya tantangan kesehatan. Saya ada kolesterol, saya juga ada diabetes, saya juga ada darah tinggi. Kombinasi yang mematikan kata dokter. Elek kenapa? Iki elek bukan sekedar elek, iki elek pol katanya gitu. Tapi permasalahannya, ini indera saya masih bekerja dengan sempurna saudara. Itu. Lah saya ini waktu di kantor saya melihat ada item yang saya suka. Sampai begitu melihatnya langsung, waduh ini dia Hao-je Sen Jinping. Rasanya rodok mau netes gitu loh ya. Nah itu mencekno kan di sana. Nah di saat macam seperti itu, tiba hari Rabu saya hanya melihat, aduh itu dia. Ya, yang saya suka ternyata adalah kerupuk rambak. Saya suka. Ya, yang dari Tulungagung, kalau mungkin yang di sini ini ada yang dari Tulungagung mungkin mengetahui kerupuk rambaknya Hao-je Sen Jinping toh ya. Nah, bisa bedain enggak? Untuk yang itu adalah yang punya sapi ataukah itu punya kerbau? Bisa bedain? Kalau saya sudah teruji dengan tutup mata, ya dicoba itu. Oh, yang ini kerbau. Oh, yang ini sapi. Beres, lulus saya. Itu. Jadi terbukti memang saya suka. Lah kali ini ada orang yang datang dari Cirebon membawa kerupuk rambak yang saya belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat sebelumnya. Gitu loh. I've never seen before. Waduh, gaya nih kayak gitu loh ya. Soalnya ini buat saya inilah tantangan. Saya bilang, oh Lord, this is temptation. Gitu loh ceritanya. Ya, saya putari hari Rabu. Saya kelihatan, setelah itu saya tinggal, saya duduk. Besoknya datang lagi pergi ke kantor. Saya bawa ransel saya, ternyata masih ada di meja makan. Begitu kelihatan udah langsung, ujian lagi. Saya kembali lagi duduk. Tahukah saudara, kalau kita memang lagi macamnya seperti begitu ya, kesalahan kita bisa terjadi tanpa kita sadari. Pernah nggak lakukan macam seperti itu? Hah? Kalau kita lagi kepingin soro sesuatu itu tanpa kita sadari. Ternyata saya tidak menyadarinya. Begitu hari Kamis, saya bangun dari kursi saya, masih muteri meja itu lagi saudara. Karena ini kerupuk rambaknya masih sign and seal. Nggak ada satupun yang ngutik. Ternyata jajanan lainnya itu udah dihabisi teman-teman. Ya, lah di hari Kamis saya berputar beberapa kali di meja makan. Itu. Dan akhirnya teman-teman mengetahui begitu saya putar di situ. Mereka tanya, kok ngapain putar-putar di situ kok? Gitu. Ya saya nggak berani bicara. Lama-lama dari tatapan mata saya, mereka menyadari dan tahu persis akan kelemahan saya. Kok ngeliati kerupuk rambak ya? Itu dia. Jadi mereka tahu. Terus mereka bilang gini, buka aja kok, hajar gitu ceritanya. Ya kan? Padahal Bapak Ibu sudah tahu juga saya ini adalah orang yang mudah sekali untuk infeksi tenggorokan. Ya. Nah, godaan itu muncul di sana. Pengennya tak buka aja, ini sih Kamis ya. Masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Masih nututi lah gitu. Kalau sakit ya minum obat sebanyak-banyaknya cepat sembuh gitu loh ya. Tapi kadang-kadang muncul lagi suara di dalam tuh ya. Loh lah gak sembuh terus gimana? Maksud terus ibadat 5 kali naik di atas begini terus ngomong, saudara-saudara. Loh terus semua pada lihat. Loh kenapa kok suaranya mendem gitu? Ya gara-gara kerupuk rambak. Ya gak cocok gitu loh ya. Rasanya itu piye gitu ya. Ya gak lucu saudara.
Jadi ini suatu tantangan buat saya. Ini tantangan berat. Asli tantangan berat. Jadi saya berputar-putar sampai teman-teman ini yang ada di MSP mereka bilang, udah itu trofinya Koko aja deh. Nanti hari Selasa Koko boleh ambil trofi itu, ya. Dan nanti kita akan bagi-bagi. Itu ceritanya. Loh, kalau kita bicara tantangan macam seperti ini, apakah saya akan ambilnya ataukah tidak? Percaya saya, tantangan bisa datang lagi. Enggak cuma yang satu ini. Enggak cuma satu ini. Ada satu lagi yang muncul, saudara. Yang muncul adalah tadi malam. Ternyata muncul lagi di rumah. Ya, saya itu suka dengan botok. Tahu ya? Yang rodok pedes titik dulu. Kalau nggak ada pedesnya nggak enak. Tapi kalau pedes titik rasanya, ini juga salah satu ya. Kalau tadi itu Haojek Sencimping sisi kiri, yang ini adalah Haojek Sencimping sisi kanan. Itu. Saya seneng dan demen banget. Itu. Tapi datangnya tadi malam. Permasalahannya saya pun pernah dikasih tahu sih oleh dokter yang ada di Kanada. Kelihatannya bapak ini alergi sedikit lah, tapi nggak parah-parah. Alergi dengan lombok, saudara. Ada alerginya. Jadi kalau saya makan yang ada lomboknya, itu akan terasa melilit. Dan ini ceritanya perut jadi panas. Itu loh, saudara. Ya. Semalam itu muncul, saudara. Ya, datangnya enggak kira-kira lagi. Setengah dus ada di rumah. Waduh, buat saya ini merasa tersiksa. Di kantor ada kerupuk rambak. Pengen banget, ya enggak makan. Semalam ya, setelah selesai menyiapkan khotbah, keluar ke meja makan. Ya ampun, ada botok yang luar biasa itu. Saya pikir, boleh gak ya? Ini tak coba sedikit aja. Tapi kembali lagi, masa saya mau berdiri di tempat ini kira-kira gini? Mari kita baca Roma 1 teman. Ya gak lucu kalau saya pegangi perut juga. Ternyata mulus-mulus kalau ditanyai, loh apa Pak Liang itu? Ya ternyata Pak Liang mulus gara-gara makan lombok. Saudara, kita semua ada tantangannya. Jangan bilang tidak ada tantangan. Saya pun juga mengalami tantangan. Saya kepingin seperti itu. Tetapi maukah kita ini letakkan akan hal itu? Katakan seperti kita ini merasa begini. Gak makan itu adalah penderitaanku ya. Gak makan kerupuk rambak penderitaanku. Semalam tidak makan botok itu yang ada di rumah, itu penderitaanku. Ya katakan seperti ini. Gak apa-apalah sudah menderita bersama dengan Tuhan. Supaya kita bersama-sama di tempat ini ibadah 5 kali dan memuliakan Tuhan. Bukankah ini yang lebih indah? Bisakah kita itu tunda segala sesuatunya? Kita letakkan dan kita memuliakan Tuhan. Saya percaya di dalam hidup pasti muncul tantangan. Tetapi apabila kita berkata, Tuhan Engkau yang terutama, maka kita akan mengutamakan Dia. Saya undang untuk para pemuji naik ke atas. Dan kita mengetahui bahwa bersama dengan Tuhan, kita ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya setiap daripada kita akan dimenangkannya.